sore. Sore itu ya asar itu ya, nah. Asar di pagi dan petang. Kemudian wazulafam minal laili dan bagian permulaan malam. Inilah pentingnya hadis ya. Karena kalau kita pahami hanya dari Quran ini, apalagi hanya dari lafadznya saja, ya sholat cuma 3 waktu. Makanya ada satu kelompok Islam itu yang sholatnya cuma 3 waktu. 3 waktu aja dia. Karena dia menerjemahkan mungkin ayat ini juga, lalu plus ayat yang ada dalam surat Al-Isra itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Itu. Hampir sama ini. Nah, pentingnya hadis begitu. Pentingnya hadis itu untuk mengejawantah, mengelaborasi, termasuk memberi penjelasan lebih detail tentang apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Misalnya begini, tentang aqimis sholah gitu ya, dirikanlah sholat. Lalu di dalam Al-Quran tidak diterangkan itu, cara mendirikan sholat itu ya apa. Dan itu. Di dalam Al-Quran hanya diterangkan dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Lalu ya apa caranya? Oh, di dalam hadis diterangkan caranya niat dulu, kemudian takbiratul ikram, kemudian baca Al-Fatihah, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, lalu berdiri, kemudian ruku lagi, baca Al-Fatihah, ruku lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, duduk tahiyat, salam kanan. Sempurnakan salam kiri. Loh, itu di mana? Ya di dalam hadis. Karena perintahnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi usolli itu bukan kok disuruh ngomong usolli, bukan. Yo, bu, sekarang diterjemahkan usolli. Usolli itu artinya aku sholat. Jadi hadisnya begitu, shollu, sholatlah kalian, kama sebagaimana, ro'aitumuni, ro'aitum kamu melihat, nih aku ini, usolli, aku sholat. Gitu mana ya. Shollu, kama, ro'aitumuni, usolli. Jadi bukan kok disuruh, usolli, bukan. Ya. Nah, dari penjelasan itu kemudian ada hadis fi'liyah, ada hadis qauliyah. Gitu loh. Hadis fi'liyah gimana ya? Perilaku Nabi yang dilihat oleh para sahabat dalam kaifiyah sholatnya seperti apa, takbirnya seperti apa. Oh, ternyata takbir Nabi sebelah kanan dan kiri. Oh, kadang Nabi tangannya sejajar dengan bahu. Kadang Nabi tangannya sejajar dengan telinga. Oh, enggak apa-apa. Kalau gitu di pinggir bahu enggak apa-apa, di sebelah telinga enggak apa-apa. Ada 2, enggak boleh berantem. Kan gitu. Allahu Akbar. Begitu takbir, yang dibaca apa Nabi Muhammad sebelum Al-Fatihah? Ternyata Rasulullah membaca doa takbiratul ikram. Sunnah itu, bukan termasuk rukun ya. Jadi enggak baca doa takbiratul ikram pun enggak apa-apa. Tapi ketika membaca pun Rasulullah banyak jenisnya. Kadang baca Allah Akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila. Ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wa hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Jelas tuh. Itu ketika Rasulullah ingin meneguhkan sumpah setia kehambaannya kepada Allah. Baca itu.
meneguhkan syahadat atas ketauhidannya Allah. Tapi ketika Rasulullah sedang ingin minta ampun, yang dibaca takbiratul ihram beda. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqasabul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Minta dijauhkan dari kesalahan dosa, minta dibersihkan dari dosa, itu yang dibaca. Nah, kita tahu dari mana? Dari hadis. Dari kalimat wa aqimis sholata tadi, banyak begitu. Lalu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Gimana baca Al-Fatihahnya? Oh, ternyata hadisnya Rasulullah membaca langsung Alhamdulillah. Kesaksian dari para sahabat. Itu namanya hadis fi'liyah. Hadis yang berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah, yang dilihat oleh para sahabat, yang didengar oleh para sahabat. Sebagaimana perintahnya Rasulullah, shollu, kamu sholatlah, baik gerakannya, baik bacaannya, kama sebagaimana ro'aitum, kamu melihat, mendengar, menyaksikan. Nih aku ini, usolli, aku sholat. Itu. Nah, kalau Rasulullah kemudian ada sahabat yang menyatakan, selama saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, saya tidak pernah mendengar mereka membaca bismillah, tetapi langsung alhamdulillah. Ya sudah, pakai itu. Berarti langsung bismillah. Terus gimana Gus yang pakai bismillah? Ya tidak apa-apa, silakan aja. Karena Rasulullah juga menyatakan bahwa rukun sholat itu harus dengan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat pertama adalah bismillah. Sehingga keluarlah kaul para sahabat, para ulama ini ya, yang la fatihah illa bismillah. Tidak ada fatihah kecuali dengan bismillah. Pakai dasar itu, dasar pendapat para ulama. Ya monggo saja, tidak apa-apa. Tidak usah diantem-antemkan. Tidak usah sampai sujud sahwi hanya karena nggak bismillah. Ya kan? Itu. Nah itu dari mana? Ya dari hadis. Lalu takbir, rukuknya gimana? Oh ternyata Rasulullah itu rukuknya punggungnya itu rata air. Nggak boleh terlalu nunduk, juga nggak boleh terlalu dengak. Nah semua itu sampai kemudian idal. Apa yang dibaca? Ada yang cuma Rabbana lakal hamd. Ada yang Rabbana lakal hamdu min samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Jadi yang baca ketika ruku, apa yang dibaca? Oh ternyata Rasulullah pernah baca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Pernah baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Pernah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada. Itu dibaca semua ternyata. Jadi kalau tahu gitu kan nggak berantem. Apa bacaan ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang satu subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma fil. Oh, ki Muhammadiyah mesti. Oh, ki NU mesti. Enggak ada gitu. Nabi Muhammad itu enggak NU, enggak Muhammadiyah. Itu loh ya. Dibaca semuanya itu oleh Rasulullah. Berdasarkan kebutuhan doa Rasulullah. Ya. Kemudian ruku, sujud pun begitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang baca gitu. Ada subhana rabbil a'la gitu aja. Kadang subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya sudah. Kalau Rasulullah sedang ingin memuji Allah minta ampun itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ketika hanya ingin memuji dan meninggikan Allah subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Gitu. Jadi itu sampai kemudian duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Kalau sampean sedang ngimami ya Rabbi firlana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afu anna. Itu duduk di antara dua sujud. Niku duduk di antara dua sujud, niku lungguh namanya. Duduk di antara dua sujud niku namanya lungguh. Sujud lagi. Gitu. Sampai ini ada juga lagi Allahumma firli dzambi kullahu wa dzikrahu dan seterusnya.
Lalu tahiyat. Tahiyat juga sama. At-tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna terus Muhammad Rasulullah. Jangan diteruskan khairan sholat loh ya. Komat nanti. Nah, ada yang at-tahiyatulillah, al-mubarakatulillah, as-salawatulillah. Sudah. Nah, itu semua dilihat di hadis. Dari terjemahan Aqimis sholat tadi aja. Baru mendirikan sholat. Lalu, bagaimana waktu-waktunya? Kalau di sini diterangkan tuh. Baru torofayin nahari wa zulafa minal laili. Yakni di kedua ujung siang. Ujung hari. Artinya ujung siang itu berarti di pagi hari dan di apa? Sore hari. Tapi kalau itu diterjemahkan enggak, loh berarti sholat itu cuma 2 kali. Duhur sama maghrib atau gimana? Nah, maka dilihat di dalam hadis gitu loh. Itu yang harus dipahami karena nanti kalau nggak benar misalnya keliru, waduh repot. Kenapa kalau wazulafa minal laili hanya diartikan sebagai di ujung di permulaan malam, ya maghrib aja. Bisa enggak usah. Gitu. Padahal diterangkan oleh hadis, ternyata perilaku Nabi di dalam sholat itu 5 waktu. Gitu. Misalnya gini, tentang surat Al-Isra itu ya, tentang perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha dari Isra Mi'raj ya, dari Mekah ke Palestina. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Kan hanya dijelaskan begitu. Kan nggak dijelaskan di dalamnya ada apa. Ternyata pada saat Mi'raj, Rasulullah mendapat perintah untuk sholat. Terutama sholat 5 waktu. Dijelaskan di sana 5 waktu. Di Quran nggak dijelaskan. Maka Quran ini menjadi sumber utama hukum, lalu dijelaskan oleh hadis. Okay? Makanya itu hadis pun jangan asal hadis. Makanya itu ada ilmu hadis, ulumul hadis. Quran juga ada ulumul Quran. Biar enggak ngawur. Karena hadis pun kata ulama siapa dibilang hadis. Beda. Hadis pun ada mulai dari hadis mutawatir, hadis shahihain atau muttafaq alaih, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Ya kan? Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, ada hadis mardud, macam-macam itu hadis, macam-macam. Artinya tingkatan kehujahan yang boleh bisa dijadikan dasar. Misalnya gini ya, tentang Aqimis sholat tadi kan mendirikan, terjemahannya segitu banyak. Lalu tentang waktu, saya buka coba dalam surat Al-Isra itu. Kalau nanti keliru, repot kita. Coba di bulat si surat Al-Isra itu. Di surat Al-Isra ayat 78 sampai 78. Surat Al-Isra 78 itu tentang waktu sholat. Hampir sama dengan ayat yang sedang kita pelajari. Coba dibuka. Al-Isra ayat 78. Wah, dibaca. Wah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Shadaqallahul adzim. Nah, maka itu kalau kita lihat di situ, jelas dirikanlah sholat, kan gitu katanya. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu kapan? Ya maghrib, kan gitu. Sejak maghrib itu sampai gelapnya malam. Itu ya. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam. Kemudian wa Qur'an al-fajr, pada saat subuh. Jadi dia hanya sholat itu apa coba? Maghrib, isya, subuh. Gitu loh. Kenapa? Ya karena tadi dia menerjemahkan dengan hanya apa adanya.
Zuhur asar enggak ada di sini, enggak ada. Gitu loh. Enggak ada. Nah, sementara kalau lihat ayat yang kita sedang pelajari ini di ayat 114 surat Hud ini, seolah-olah cuma pagi nih. Hanya pada saat mulai pagi, zuhur, asar, sama permulaan malam maghrib. Berarti maghrib, zuhur, asar, sama-sama 3 waktu. Gitu loh. Nah, ini yang perlunya kita ngaji. Makanya di SPMA juga di samping ngaji tafsir Quran begini, ada ngaji tafsir hadis. Ya, kalau saya habis zuhur ya, ini beberapa hari sedang libur habis zuhur. Kemudian kalau Gus Wasi itu habis asar. Itu ada kajian tafsir hadis yang bisa diikuti juga lewat Zoom juga. Untuk memberi penjelasan jelas. Nah, misalnya gini, Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang yang bersih, yang suci. Tapi bagaimana cara bersuci? Quran memerintahkan, hadis yang menjelaskan. Gitu loh. Juga begitu. Kulu washrabu, makanlah minumnya. Apa yang dimaksud halalan thayyibah? Apa yang halal, apa yang thayyib? Di Quran memang sudah dijelaskan, oh yang halal berarti innamal hamru wal maisir wal azlamu itu. Kemudian harimat alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir. Kamu diharamkan terhadap darah, daging babi dan sebagainya. Tapi kan tidak dijelaskan yang lain. Ada di Al-Qur'an tentang daging-daging tadi, tapi dijelaskan dalam hadis misalnya tentang hewan yang berkuku tajam, hewan yang hidup di dua, dan seterusnya. Itu lebih dalam lagi. Kalau hanya Quran saja kayak yang lain, misalnya kucing nggak haram, kan repot. Padahal kucing haram karena masuk kategori kuku tajam. Ya. Jadi gitu nanti diterjemahkannya di Al-Quran. Ya. Itu. Jadi bagaimana memahami hukum Islam tidak hanya dengan 1-2 ayat. Bahkan seandainya pun sudah di ayat itu dijelaskan secara jelas, itu harus dilihat ayat lain. Kenapa? Karena Allah kadang menghapus satu hukum dengan hukum yang lain, mengganti satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi itu. Fazulafa minal laili jelas itu adalah maghrib isya sampai subuh nanti. Innal hasanati binas sayyiat, sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapuskan kesalahan. Makanya sampean dan saya ini syarat untuk taubatan nasuha itu adalah pertama menyadari dosanya, kedua beristighfar minta ampun kalau kepada sesama yang minta maaf pada sesama, yang ketiga adalah lam yusirru ala ma fa'alu. Tidak mengulangi perbuatan buruknya. Lalu yang keempat apa? Ya ditututi, bukan ditutup dengan perbuatan baik. Kalau kemarin misalnya karena mengolok-olok, sekarang ayo mengajak orang untuk tidak mengolok-olok, ayo banyak membantu sesama. Kemarin dosa ini. Makanya kadang ada kalimat as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Bala itu apa ya? Karena karma dari kesalahan-kesalahan itu, maka kita tutup dengan banyak sedekah, dengan banyak wirid, dengan banyak zikir, tobat kepada Allah. Itu al-hasanat ya. Jadi perbuatan baik itu bisa menutup atau menghapus perbuatan-perbuatan jelek dan dampak-dampaknya. Makanya kita perbanyak perbuatan baik. Karena dosa kita banyak. Dzalika lidzikra lidzakirin. Peringatan seperti itu memang berguna untuk orang-orang yang mengingat kepada Allah. Ini penting ya. Kadang peringatan semacam ini juga sudah sejelas ini nggak bermanfaat kalau nggak benar-benar mendapat karunia Allah. Makanya itu fadzakir fadzakir, ingatkan terus. Sadzakaru may yakhsha. Itu akan menjadi penting peringatan untuk orang yang takut kepada Allah. Di ayat lain disebut innatang fa'udzik dzikr. Itu bermanfaat untuk orang-orang yang mengingat Allah.
Orang yang selalu mengingat Allah, kalau nggak ingat, malas, nggak masuk gitu loh. Jadi peringatan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang memang selalu mengingat Allah. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kamu, jangan kesusu. Jangan kesusu minta disegerakan apapun itu ya. Jangan kesusu. Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sampean dan saya berbuat baik itu tidak akan kemudian nanti, oh ini jelek, ini baik, malas aku, nggak ada balasannya. Allah mencatat semuanya. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Dan mengapa sih di antara umat sebelum kamu kok nggak ada yang punya keutamaan untuk kemudian mereka berbuat baik dengan cara melarang berbuat buruk di muka bumi? Hanya sedikit dari mereka di antara orang-orang yang diselamatkan itu yang mau melakukan itu ya. Wattaba'alladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimun. Dan orang-orang yang zalim itu hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan dunia. Mereka orang yang berdosa. Kenapa orang tidak mau melarang kepada hal yang buruk? Karena takut tidak koman itu. Makanya kan ada kalimat di akhir zaman itu, zaman wis akhir, zaman wis edan, ya kan? Nek zaman wong edan, nek ora elok, ora melu edan, ora keduman. Ngerti keduman Pak Burman? Biar Pak Jo aja yang menjelaskan. Gimana Pak Jo itu? Maksudnya gimana tuh Pak Jo? Zaman wis edan, nek ora edan, ora keduman. Tapi sak beja-bejani wong edan tetep bejo wong sing eling lan waspada. Itu Pak Jo, dijelaskan itu Pak Jo, itu dalang itu. Oh, Pak Jo sedang ngelir-ngelir. Jadi itu perlu waktu 2 jam kalau menjelaskan itu, guys. Namanya di mana kok tumben nggak nyala kameranya? Niki Gus lagi di gedung sama komandan, sama pilot, sama master matematika. Pak Budi ngapain kok bajunya disama-samain dengan saya? Saya mau sama Pak Surono kok. Kita kan sehati, Gus. Calon panitia. Calon panitia. Ada seragam panitia. Itu ketua panitia Pak Jo itu udah mau datang loh. Iya, siap. Jadi kalimatnya jelas. Ya dan ora keduman. Ini dikatakan, kenapa mereka tidak mau melarang dari yang buruk dan menganjurkan kepada yang baik? Karena mereka sedang senang dengan kenikmatan dunia. Jadi khawatir kalau nanti dia melarang yang buruk, menganjurkan yang baik, yang hak dikatakan yang hak, yang batil dikatakan yang batil, itu khawatir tidak dapat pengikut, khawatir nggak disukai orang, khawatir nggak laku, khawatir tidak dapat kenikmatan dunia. Itu. Ini pertanyaan sindiran dari Allah ini. Falaula kana minal quruni. Kenapa sih dari sebelum-sebelumnya kok tidak ada yang itu tadi? Orang-orang yang punya kekuatan itu loh, ulu baqiyatin itu loh, yang punya kekuasaan, punya power. Kok nggak mau yanhauna 'anil fasadi fil ardi? Ya karena mungkin mereka terlibat dalam fasadal fil ardi itu. Mereka terlibat di dalamnya sehingga ya kemudian begitu. Makanya diselesaikan wa kanu mujrimin. Oh karena wataballadzina dzalamu ma udrifu fi wa kanu mujrimin. Mereka ikut berdosa kok. Kan gitu. Dimanapun di belahan dunia ini, kata seorang profesor, dibilang malaikat pun kalau sudah masuk sistem katanya jadi apa? Ya karena itu tadi sudah katut. Ini bukan hanya di negeri Konoha, dimanapun begitu, dimanapun, gitu loh. Di seluruh muka bumi ini sejak zaman nabi-nabi dulu sampai kapanpun ya begitu. Setan itu dikasih Allah loh ya, dikasih Allah hak, dikasih dikasih kesempatan untuk wajib gitu kata Allah. Wajib itu dan bersekutulah dengan apa? Coba sama lihat dibuka di surat Al-Isra itu, Al-Isra ayat 64 coba dibukain. Al-Isra ayat 64.
Nggih, izin Mas Bari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Isra ayat 64. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang mungkau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Shadaqallahul adzim. Nah ini kan kayak Allah kan kayak memberi strategi nih, memberi teknik ini kepada setan iblis, cara menaklukkan manusia. Loh, aman nggak hati-hati lah. Itu iblis, silakan kamu kerahkan pasukanmu, kerahkan yang berkuda berjalan kaki. Kamu bersekutulah bersama dengan harta mereka. Pakai itu harta mereka untuk metode menjerumuskan kekuasaan anak-anak mereka, kenikmatan dunia itu, pakai itu. Loh, Allah itu begitu. Ini kan sebenarnya selain nyuruh setan begitu, juga memberi peringatan kita, hati-hati ya kamu, setan itu pakai itu loh. Gitu kasih sayangnya Allah itu, gitu loh. Nah, orang sampai kemudian di ayat yang ini tadi, nggak mau mencegah dari yang fasad, ya karena khawatir itu tadi, berarti sudah kena sekutunya tadi itu. Kena jelibetnya setan tadi itu. Akhirnya memang berdosa, wa kanu mujrimin. Halal halam terabas wae. Korupsi enggak apa-apa. Korupsi 100 miliar, saya bangun masjid 10 miliar, udah dieluk-elukkan sama warga saya sudah. Iya kan? 10 miliar masjid gede banget. Saya dapat 90 miliar. Yang kayak gini yang terjadi, sehingga ya setan pinter banget. Jadinya ya dan sampai ini dari apa yang sudah jelas-jelas setan akan pakai sebagai media untuk menyesatkan kita. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun, dan tidak mungkin Allah akan mengazab, membinasakan satu kaum kalau kaumnya di dalamnya itu orang-orang yang berbuat baik, tidak mungkin. Ya. Tuh. Hanya untuk mencegah semua itu, ayo memperbanyak perbuatan baik. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Gus. Monggo. Kalau yang saya lihat yang diterangkan di ayat ini, bahwa Allah menyuruh kita untuk mendirikan sholat. Dan sholat itu sudah ada tata caranya sendiri, namun di dalam bacaan-bacaan sholat itu kadang ada yang berbeda, dan semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Berarti kita kalau ada yang bacaan beda itu, yang penting melaksanakannya dengan hadis Rasulullah, meskipun berbeda kan tidak apa-apa, Gus. Namun yang ingin saya tanyakan, adakah hadis yang menyuruh kita sholat bagi perempuan kakinya dibuka lebar-lebar kalau berdiri, terus kalau sujud tangannya dibuka lebar-lebar seperti kodok itu loh, Gus. Itu ada nggak hadisnya, Gus, yang seperti itu? Nih, mohon maaf. Karena saya sering lihat seperti itu. Ya. Jadi ini ya, jadi hadis tentang merapatkan soft itu ya, merapatkan soft itu terutama itu kan diriwayatkan oleh hadis dari Anas bin Malik ya. Saya bacakan hadisnya ya. Jadi hadis Anas bin Malik itu memang juga dari Nauman bin Bashir namanya. Itu memang perintah Rasulullah tentang merapatkan barisan. Itu jelas ya.
Nah, tentang bagaimana dan juga tentang hukum merapatkan barisan itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi perintah untuk merapatkan barisan memang jelas, sepakat semua. Ayo rapatkan barisan, luruskan soft, jelas itu. Luruskan soft, rapatkan barisan, itu jelas. Perintahnya jelas. Itu semua mengakui itu memang hadis Nabi. Tapi tentang bagaimana dan hukum merapatkan barisan itu terjadi perbedaan pendapat. Jadi hadis tentang merapatkan barisan itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi disebutkan gini bahwa itu sahih dari hadis riwayat Malik tadi itu bahwa apa yang kita katanya tidaklah kalian bersop gitu. Ini dari riwayat Muslim nomor 430, kemudian Abu Dawud nomor 661, An-Nasai nomor 816, Ibnu Majah nomor 992, riwayat Ahmad itu nomor 2964 kalau salah. Nah, itu sebutkan situ. Saya bacakan artinya aja. Tidakkah kalian bersaf sebagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kami para sahabat bertanya, wahai Nabi Rasulullah, bagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah Tabarakallah ta'ala. Maka Nabi menjawab, mereka menyempurnakan soft yang pertama dan merapatkan soft mereka. Jadi kalimatnya yang merapatkan aja tuh. Gitu ya. Kemudian ada itu yang dari Jabir bin Samurah. Kemudian ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tegakkan sholat, ya, aqimus shoffa fi sholati, fa inna iqamatis shoffi min husni sholah. Nah itu. Jadi aqimus shoffa, tegakkanlah soft fi sholati di dalam sholat, fa inna iqamatas shoffa, sesungguhnya menegakkan soft itu min husni sholah. Itu muttafaq alaih. Jadi yang dimaksud menegakkan sholat itu adalah meluruskan dan merapatkannya. Nah, kemudian juga sawu kan gitu, kita kadang dengar kan di sawu sufufakum, sawu sufufakum. Fa inna taswiyata min sofi min tamamis sholah. Itu kan kadang kita dengar gitu. Rasulullah sering luruskan shaf kalian, sungguhnya meluruskan shaf termasuk kesempurnaan sholat. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sofi min tamamis sholat. Itu kalimat Rasul itu. Dan itu hadis saya Muslim, hadis ke-433 itu juga diriwayatkan Ahmad juga. Jadi sawu sufufakum fa inna taswiyatas safi min iqamatis shalah. Ada yang iqamatis shalah, ada yang tamami. Jadi jangan salah, kalau menurut Bukhari min iqamati. Kalau menurut Muslim min tamami. Jadi jangan ketika ada min tamami sholat, terus ada orang mau min iqamati, jalan min tamami, jangan tak. Ada hadis dengan qaul yang lain, ya. Jadi, kata Nabi luruskan shaf menurut Bukhari, kalimatnya sungguhnya meluruskan shaf termasuk menegakkan sholat. Ya, itu. Nah, jadi lalu kemudian ada juga dari Anas bin Malik menyatakan aqimus sufufakum wa taraddu fa inni arakum mi wara'i zuhri. Tegakkan shaf kalian, sungguhnya aku melihat kalian ada di belakangku, kata Nabi. Jadi bagaimana caranya? Ada diteraskan ini. Dan dari kami, kata ini sahabat Muhammad, menempelkan pundak dengan pundak kaki dengan kaki temannya. Itu diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, hadis 725. Nah ini mungkin yang kemudian diterjemahkan. Intinya begini, ketika zaman rapat, itu badan itu nggak boleh ada celah gitu loh. Itu aja, jangan terlalu ada celah. Dan kalau sampai nggak harus dengan menempelkan kaki dengan kaki, tidak harus. Itu cukup dengan, kita kan mesti paha itu kan mesti nempel itu. Paha, badan kita nempel. Karena kalau kaki dengan kaki memang repot. Ini bisa apa nih? Bahu dengan bahu itu sudah merapatkan barisan menurut saya. Jadi itu perbedaannya. Karena kalau kita memaksakan kaki dengan kaki, kan ada orang kaki yang bentuknya O, bentuknya X, bentuknya apa kan? Ada yang nggak punya kaki, apa yang dirapatkan? Kan gitu. Jadi itu diterjemahkan intinya adalah bagaimana jangan sampai ada celah antar orang, itu aja. Ya, jangan sampai ada celah antar orang. Jadi rapatkan itu cukup dengan antar misalnya bahu dengan bahu cukup. Ini saling ini aja. Kemudian bentuk lurusnya, softnya itu lurus. Pernah itu
Umar bin Khattab itu pakai pedang itu meluruskan shaf itu, saking pentingnya memang. Nah itu juga. Jadi kalau sampai kemudian nyari-nyari kakinya, nah itu berlebihan. Jadi bagaimana kaki dengan kaki itu tidak diterjemahkan juga, misalnya mata kaki dengan mata kaki. Intinya adalah bagaimana antar orang itu rapat. Entah itu yang rapat itu cukup dengan baunya saja, atau dengan pokoknya rapat. Jangan sampai ada celah di antara satu orang dengan yang lain. Ya. Itu. Kemudian lurus. Dari situ. Lalu hukumnya apa? Yaitu untuk kesempurnaan tadi. Min iqamati sholat atau min tamamis sholat. Tamam itu sempurna, iqamah itu tegaknya sholat. Apakah itu wajib? Ya memang dia sudah sampai muakkad, ya sudah muakkad ya. Disarankan begitu. Saya rasa itu, Bu Mesti. Oke, makasih. Ada? Lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minina wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah maqadita astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dinastina min junush. Rabbana natina wa nasana. Allahumma rfa' darajatana wa tanatana. Rabbana man afaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Rabbana ighfir lana warhamna wa lana faghfir kafiran lana. Rabbi a'udzu bika min ayati syaitan wa bika rabbi a'udzu bika. Allahumma ta'ala nabiyya rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan ba'da al-ghadab min tarafat. Allahumma ighfir lana sabra wa sabidana. Allahumma fatir samawati wal alimil ghaibi wasyahadati. A'udzu billahi min syaitanir rajim wal qadar syafa'a sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana ij'alna muslimina laka wa dhurriyyatana min dhurriyyatina wa arina hasanah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an.